Hari ini saya memang untuk masih KKL, tapi ini tadi udah masuk dan alhamdulillah akhirnya sudah di ACC semuanya. Berarti saya akan proses untuk mengerjakan skripsi, dan kalau tidak ada halangan ya skripsinya bagus, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, November bisa wisuda. Ini kan sudah menentukan judul skripsi ya. Kan? Judulnya apa sih kok kalau boleh tahu? Nah kalau gue sebutin lu nggak bisa tayang juga soalnya brand ya. Okay. Jadi karena gue adalah komunikasi bisnis, saya memang mengambil. Kenapa saya ngambil komunikasi bisnis ya searah bidang yang saya ambil gitu. Saya nggak mungkin ngambil hukum, nggak kejuntrungan gue tiba-tiba ngomongin hukum, gue nggak ngerti. Jadi saya ngomong komunikasi bisnis ya. Buat saya di situ tertantangnya banyak orang yang memang menganggap artis ini tidak bisa berbisnis. Artis ini hanya bisa menjadi brand ambasadornya saja, tidak bisa menjadi pekerjanya gitu. Jadi dengan saya ambil komunikasi bisnis ini, saya pengen tahu bisnis itu sejauh apa lagi sih gitu. Ya. Tapi ada ketegangan gak sih kok tadi? Ketegangan pasti ada, gue rasa dirasakan sama semua mahasiswa gitu. Cuman walaupun gue bahkan ketegangan lagi, malah gue ngerti bisnisnya, gue malah tetap deg-degan juga kan pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti aneh bin ajaib kan. Jadi syukurnya saya bisa menjawab semuanya dengan pengalaman saya secara praktek. Dan memang praktek dan teori itu lebih susah teori ya, lebih susah teori karena saya menjelaskannya secara praktek, tapi menulisnya secara teori itu susah. Sampai tadi malam aja saya baru selesai jam 2 untuk semuanya ini, baru selesai jam 2, bener-bener oke, gue udah mantep dengan ini. Kalau riset brand sendiri mungkin kesulitan nggak sih kok? Ada kesulitan lah, pasti kan rasa keingintahuan di luar sana, dan terus saya presentasikan bagaimana perusahaan ini ada di peringkat berapa, peringkat apa, kan dikasih alasannya kenapa lo mau ngangkat ini. Dan terus saya bukan narsis, tapi saya justru saya berkuliah ini karena saya ingin melebarkan perusahaan saya ini gitu. Saya punya alasan sendiri. Pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab? Pertanyaan paling sulit untuk dijawab itu adalah setelah S1 mau lanjut S2 nggak? Ya wisuda dulu deh Pak. Jadi saya belum tahu sih gitu. Jadi itu yang paling sulit. Semuanya pertanyaan saya bisa jawab semuanya gitu. Semuanya bisa jawab. Yang di luar sini pun juga saya bisa jawab gitu. Dan setiap yang ada di sini pun semuanya saya jawab. Karena mungkin keterangan secara teori itu memang tidak segampang kita menjelaskan secara lisan. Akhirnya itu yang di KKL kali ini judul saya langsung di approve. Judulnya apa sih kok, boleh sebutin judulnya? Brandnya Strategi Komunikasi Bisnis Kepret Bensu dalam meningkatkan reputasi di mata pelanggan. Karena kan gue komunikasi bisnis itu. Tapi kok pasti banyak yang bertanya sih, simpulnya kok di sini gimana gitu kan? Itu gimana sih kok internet, kan sekarang udah banyak internet atau gimana sih kok? Normal kayak biasanya. Normal kayak biasanya. Ya kalau dapet sore-sore, kalau lagi siang, ntar gue nguber sendiri. Tapi membagi waktu gimana? Kan bisnis, kerja, sama kuliah gitu. Untungnya punya perusahaan sendiri, nggak ada bos lagi kan kecuali gue. Jadinya gue ya gue mau datang ke kantor suka-suka hati gue nggak mau datang ya udah, gue mau main sama anak ya udah gitu. Tapi kalau kuliah ini sedikit lagi gitu. Dan yang paling tersusah itu ya memang buat gue nyari judul ini sih gitu. Dari sudut pandang mana nih yang mau gue ambil, itu yang bingung gitu, karena pasti gue harus fokus dengan apa yang mau dibahas gitu. Artinya kuliah nggak ada perlakuan khusus ya maksudnya? Nggak ada, disamaratakan ya? Sama aja, semuanya disamaratakan. Berapa lama kok? Ya baju juga sama, semua juga sama. Lu lihat lo kayak gue mau ngelamar kerja. Biasanya udah berapa lama kok itu? Udah total? Ini hampir 3 bulan. Ini hampir 3 bulan. Pokoknya revisi, ragu. Udah mantep. 2 minggu yang lalu revisi akhir isinya sampai tadi malam jam 2. Oh, artinya tahun depan udah mulai fokus skripsi ya? Ya, tahun depan skripsi. Fokus skripsi. Ya, itu yang saya bingung nih. Pastikan pembahasannya lebih sulit lagi. Itu yang ya liburan dulu deh, nggak usah dipikirin dulu. Liburan dulu. Kayak gini, karena ini
masih ada searah sama yang saya kerjakan. Saya masih mikirin, saya mau mikirnya pembahasan ini harus tuntas dan tidak melebar. Itu yang paling penting. Kalau melebar ya semuanya gue juga ngerti tentang bisnis ini gue ngerti. Cuman yang gue bahas ini kan dari sisi sininya, dan itu nggak boleh melebar. Fokus ya. Kok target apa sih? Target. Nggak ada target sebenarnya. Ini kan gue kuliah. Ini kan semua teman-teman juga udah tahu kan, ya awal silsilahnya kan Jupe nih yang bayarin sekolahan. Ya kan, dia yang bayar bayar pendaftaran doang. Gue disuruh kuliah. Ya udah akhirnya gue keterusan sama si Nia gitu. Jadi ketika dia bilang lu hukum aja, enggak, gue akan masukin di bisnis gitu. Dari awal juga udah bilang bisnis. Salah satu amanat juga ya kok. Amanat ini. Amanat. Sampai tadi aja gue di dalam mobil aja pengen ngomong Nia ini ada aja nih ulah empok lu ya. Kita bisa ada di sini, gimana ceritanya sini? Sampai pusing-pusing kita Nia ngerjain tugas. Gue bilang udah jangan telepon-telepon gue deh, lu pusing bawa diri sendiri deh. Udah gue kasih materi juga lo. Udah dibikin sendiri gitu. Jadi Nia hampir sama pembahasannya saya, cuman kalau Nia kan ngambil hukum. Dia hukum dari sisi bisnisnya gitu. Ya, itu politiknya, politik dari bisnis itu buat saya udah bikin saya pusing kalau di kantor ya. Jadi saya nggak perlu bahas politik bisnis lagi lah udah. Jadi mendingan komunikasinya. Jadi buat saya juga ringan membahasnya. Makanya ketika sama Nia, kok ini gue gimana nih gimana? Udah deh, lo buat diri sendiri deh. Lagi lo ngambilnya jurusannya susah-susah juga sih lo. Yang gampang-gampang aja gue ya malas mikir. Gitu, yang gue gampang. Gitu. Cuman ya ada praktek yang saya bilang praktek dan teori itu memang cukup sulit, karena terutama semua yang berurusan tentang luar negeri itu itu yang paling sulit buat saya, karena apa yang saya buat ketika buat sesuatu di luar negeri itu tidak segampang menulis gitu. Itu regulasinya lebih cukup panjang. Ben, nanti kan Ya. untuk menyusun skripsi itu kan butuh ekstra lah, waktu, tenaga segala macam. Sementara jadwal syuting udah pakem lah. Kita tahu sendiri jadwal syutingnya Ruben kayak gimana setiap harinya. Akan ada dikorbankan kah dari jadwal itu, atau mungkin mengorbankan fisik akhirnya udah gua aja deh dikorbanin gitu kan sampai tengah malam segala macam. Gini, karena sesuatu yang saya suka sama kayak penulis kali ya, dia bisa mendapat ide dan yang lainnya itu di saat di momen-momen tertentu. Makanya kalau di handphone pasti teman-teman kan ada di note ya, itu gue pasti ketika ada sesuatu yang mau gue bahas tuh pasti gue tulis dulu di situ nanti baru ngerangkum semuanya gitu. Kalau dikorbankan, saya bersyukurnya saya hanya bawain acara doang sih. Jadi yang kerjanya cuma 2 jam, habis itu pergi, terus bawain acara di sini 2 jam, habis itu pergi, dan bukan ngambil kerjaan stripping sinetron yang gua harus 10-12 jam di tempat. Wah itu sih udah nggak mungkin sih gitu. Makanya kalau yang kayak gini, kenapa saya mau mengerjakan ini sendiri, ini gue banget, ini komunikasi bisnis ini gue banget. Kebetulan judul yang gue ajukan ini juga kan cap-cap kembang kuncup yang gue rasa orang nggak kepikiran ngebahas ini, karena gue tahu banget dalam sisi bisnis ini harus dibahas. Akhirnya di approve sama dosen. Contohnya sejak didaftarin Ya. berapa lama sih sampai sekarang, atau ada cutinya gitu gimana? Nggak ada cuti. Kalau cuti nggak punya alasan. Kalau gue bilang mau kemana, gue di TV mulu setiap hari. Jadi gue bilangnya gue mau kemana. Jadi itu yang membuat saya gini. Ketika ditawarin S2 lagi, aduh, tar dulu deh. Karena untuk menuju S1 ini saya pun tidak semudah itu gitu. Karena saya harus mencoba mengkombin apa yang saya punya duluan. Saya soalnya duluan praktek dibanding teorinya. Jadi ngelihatnya cuman, oh sebenarnya ini duluan yang harus gue lakukan, harus ini duluan gitu. Makanya cukup lah ya, mudah-mudahan skripsinya oke. Kalau oke November, kalau enggak ya mundur lagi. Tapi apa sih yang akhirnya mau berpikir oke gue harus skripsi nih, harus sarjana gitu? Apa sih yang harus seperti itu? Harus contoh buat anak-anak saya lah. Itu harus contoh buat anak-anak saya. Kalau saya nyuruh anak saya kuliah, tapi kalau bapaknya nggak kuliah gimana? Gitu. Jadi itu yang biar jadi contoh aja lah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.